Assalamualaikum Sobat Latsar. Bertemu lagi dengan saya Desi. Kali ini kita akan membahas learning journal tentang anti korupsi. Yuk langsung saja ke pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun bentuk-bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Perilaku korupsi dipicu oleh faktor internal dari dalam individu dan faktor eksternal dari luar individu. Faktor internal terdiri dari dua aspek, yaitu faktor individual meliputi sifat tamak, lemah moral, dan gaya hidup konsumtif. Kemudian faktor sosial, yaitu dorongan dari keluarga atau orang terdekat sehingga mengalahkan sifat baik individu yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari satu, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Dua, aspek ekonomi, pendapatan yang rendah sementara kebutuhan semakin tinggi, mendorong seseorang menambah pendapatannya dengan cara korupsi. Tiga, aspek politik, kepentingan politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang keempat, aspek organisasi, seperti kurangnya sikap keteladanan pemimpin, lemahnya kultur organisasi, dan lemahnya sistem akuntabilitas pengendalian manajemen dan pengawasan. Menurut Jack Bolong, dalam teori Ghosn menyebutkan bahwa penyebab dari seseorang melakukan korupsi adalah satu, greed atau keserakahan. Ini berkaitan dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. 2. Opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. 3. Needs atau kebutuhan, merupakan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Dan yang terakhir adalah expose atau pengungkapan, berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku maupun orang lain. Selanjutnya, dampak dari korupsi, yaitu 1. Dampak korupsi pada ekonomi yang menyebabkan penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak korupsi pada sosial dan kemiskinan yang menyebabkan pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas yang semakin langka, serta demoralisasi. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, menyebabkan birokrasi tidak berjalan efisien, matinya etika sosial politik, dan runtuhnya otoritas pemerintahan. 4. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, yaitu menyebabkan munculnya pemimpin korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Yang kelima, dampak korupsi terhadap penegakan hukum,
yaitu menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, di antaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses dan aset, serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Yang keenam, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Di antaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Yang terakhir adalah dampak korupsi terhadap keamanan negara, yaitu melemahnya alutsista dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan di masyarakat. Setelah mengetahui dampak korupsi yang tidak sekedar menyebabkan kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Lantas, bagaimana cara kita meningkatkan perilaku sadar anti korupsi? Yang pertama adalah meningkatkan spiritual accountability. Sudah saatnya kita meningkatkan spiritual accountability. Mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat yang baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik juga. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula, dan tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikitpun untuk membuat kerusakan di muka bumi, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Sebaiknya justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Terkait integritas sebagai solusi terhadap korupsi, KPK telah menyusun konsep sistem integritas nasional, diantaranya dengan membentuk Tunas Integritas. Tunas integritas yaitu pribadi-pribadi yang memiliki komitmen, integritas yang tinggi dan bersedia untuk membangun sistem integritas organisasi maupun bangsa. Para tunas integritas ini diharapkan menjalankan perannya berupa menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Yang terakhir, untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi yaitu dengan mengetahui nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dari pembahasan Learning Journal Anti Korupsi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi dapat pula bersifat jangka panjang. 2. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Patriot anti korupsi gak cuma duduk di kursi, tapi harus beraksi. Terima kasih sudah menonton video ini.